Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita teman-teman. Kali ini kita tanam perdana teman-teman, sawit PPKS yang ngambil Parindo nih teman-teman. Kita beli bibit dari orang kepercayaan teman-teman, yang memang dia beli langsung dari Balai Benih Parindo teman-teman. Karena kita di daerah dekat Parindo ini dan antrinya juga panjang, jadi saya langsung beli bibit yang sudah siap tanam seperti ini teman-teman. Ini kita tanam perdana kali ini teman-teman, dengan ya sistem penanaman perdana kita seperti ini teman-teman. Ini bibitnya sudah umur sekitar 8 atau 9 bulan ini teman-teman. Agak etiolasi karena 1 bulan terakhir kita simpan dempetan teman-teman, dengan lokasi yang memang kurang sinar matahari teman-teman. Ini teman-teman, kita tanam perdana di lahan yang lumayan datar ini teman-teman. Ini datar lahannya, dan ini bibit yang kita tanam teman-teman. Kita menggunakan pupuk dasar teman-teman. Ini pupuk dasar yang kita gunakan yang pertama ini dolomit teman-teman. Ini pupuk dolomit, dan yang kedua ini pupuk RP teman-teman. Pupuk dolomitnya ya kisaran setengah kilo lah teman-teman. Dan ini pupuk RP sekitar 2 on lah teman-teman, untuk lubang tanam teman-teman. Dan kita kasih doping teman-teman, kasih doping atau kasih eh, perangsang lah teman-teman, yaitu pupuk NPK Mutiara teman-teman. Itu pun secuil lah, sedikit lah teman-teman, untuk eh, merangsang pertumbuhan sawit kita ini, tanam perdana teman-teman. Memang ini agak terganggu nih satu pokok nih teman-teman, karena sering diangkat ini akarnya putus, tapi tidak apa-apa teman-teman. Kita tanam ini, lubangnya kurang kurang lebar ini teman-teman. Harusnya lebih besar ya teman-teman. Memang ya karena batang ataupun eh polybag yang kita gunakan ini cukup besar teman-teman, jadi lubangnya juga harus besar teman-teman. Tapi sekarang kita menggunakan lubang yang ya semampu kita lah teman, standar lah teman-teman, tidak terlalu besar, dan ngepas ke polybag atau lubang tanam atau polybag yang kita gunakan ini teman-teman. Inilah teman-teman, untuk tanam perdana kita PPKS yang ambil Parindo, yang memang ditanam pas musim hujan ini teman-teman. Ini bertepatan dengan musim hujan, dan semoga tumbuhnya cepat atau suburnya cepat teman-teman. Ini tidak apa-apa teman-teman, akarnya ada yang putus tapi nanti bisa tumbuh sekali, tumbuh cepat nanti teman-teman. Apalagi di musim hujan ini perkembangannya akan sangat cepat teman-teman. Dan lahannya juga tanahnya tanah mineral atau tanah yang tanah datar ya, bagus teman-teman, untuk perkembangannya nanti akan cepat nih teman-teman. Seperti ini teman-teman, lahan ataupun sawit yang kita tanam ini. Ini teman-teman, untuk penaburan pupuknya ya seperti ini loh teman-teman. Kita ada pupuk dolomit, pupuk RP, dan ditambah doping eh, atau perangsang pupuk NPK Mutiara teman-teman. Seperti ini penaburannya, dan langsung kita tanam ya. Gali lubang langsung tanam 1 hari teman-teman. Sistem kebut ini teman-teman, karena kita tidak punya waktu libur yang panjang, jadi 1 hari kita kejar untuk menyelesaikan penanaman sawit ini teman-teman. Ini ada jumlahnya sekitar seratusan pokok teman-teman. Kita akan eksperimen dan nanti ke depan perkembangannya seperti apa kita update juga, dan juga sampai panennya nanti teman-teman, bagaimana perkembangan sawit kita ini teman-teman. Ini kita taburin pupuk dolomit, RP, dan NPK teman-teman, langsung tanam teman-teman. Sistemnya kebut ini teman-teman, sistem tanam kebut. Maksudnya di itu dipancang dah. Saya yakin ini kalau lahan-lahan datar seperti ini teman-teman, perkembangannya itu akan luar biasa josnya teman-teman.
sangat cepat, apalagi kita menggunakan pupuk dasar dan juga bibit atau bahan tanam kita yang unggul, teman-teman. Makanya saya sebelum tanam ini saya berusaha mencari bibit unggul itu di mana, teman-teman. Karena susah juga kalau kita belum punya orang kepercayaan, teman-teman. Karena untuk mencari bibit itu ya banyak dijual murah-murah, tapi belum tentu itu keunggulannya, teman-teman. Ini lahannya ya terbagi dua, teman-teman. Ada yang sebagian 50 dan sebagian 50 nih, teman-teman, di lahan kita untuk penanaman PPKS yang ambi Parindo ini, teman-teman. Di lahan datar dengan jarak tanamnya 9 kali 9 mata 5 nih, teman-teman. Kita sudah pancang dengan eh, sistem pancang 5 kali 5 9 kali 9 mata 5, teman-teman. Ini untuk tanam perdananya dan semoga 3 tahun atau 2 tahun setengah mampu kejar panen perdana, teman-teman. Ini target kita ini 30 bulan lah, teman-teman, minimal, atau kalau bisa 2 tahun bisa kita pembuahan, teman-teman. Ya minimal 30 bulan, teman-teman. 2 tahun setengah sudah bisa panen perdana ini, teman-teman. Apalagi lahannya bagus seperti ini, teman-teman, tanahnya subur ya. Saya yakin perkembangannya akan jos nih, teman-teman. Ini sistem penanaman kita ya, teman-teman. Sistem tanam yang memang sudah kita uh, sering kita lakukan lah, teman-teman, di kebun-kebun kita yang kemarin yang sering kita update. Untuk tanam kita seperti ini, teman-teman. Coba teman-teman lihat lah waktu tanam perdana dulu untuk PPKS 239 dan SK5 kita, teman-teman. Kita menggunakan pupuk dolomit, pupuk RP, dan ada campuran NPK, teman-teman, untuk merangsang perkembangan sawit atau akar dari tanaman sawit baru kita ini, teman-teman. Saya yakin di umur 1-2 bulan ini akan cepat suburnya, teman-teman. Ini sistem penanamannya, jangan lupa dipadatkan tanahnya, teman-teman, agar tidak ada ruang kosong atau udara di dalam tanah, teman-teman. Semoga subur PPKS yang ngambi Parindo ini, teman-teman. Mantap perkembangannya dan bisa kita kejar panen perdana, teman-teman. 30 bulan, teman-teman. Ini tahun 2025 September, teman-teman. Ngano pupuk ya, mana dia? Bulan September tahun 2025. Semoga di tahun 2027 akhir bisa sudah mulai panen perdana, teman-teman. Kita kejar target juga, teman-teman. Semoga mampu merawat kebun sebaik mungkin lah, teman-teman. Karena kebun kalau dirawat ya 2 tahun setengah 3 tahun itu sudah bisa ada yang dipanen, teman-teman. Apalagi pupuk dasar yang kita guna pas penanaman, mulai dari pemupukan rutin, itu sering kita lakukan, teman-teman. Jadi Yang ada itu akan memacu perkembangan sawit kita, teman-teman. tanah tuh. Ini kunci dasar dari penanaman kelapa sawit nih seperti ini, teman-teman. Pupuk dasarnya ini menentukan juga, teman-teman. Apalagi tanah-tanah yang kadar asamnya tinggi harus kita lakukan pemupukan dolomit dulu, teman-teman. Di lubang tanamnya, teman-teman. Seperti inilah sistem pemupukan kita atau sistem penanaman sawit kita ini, teman-teman. Pupuk dasar yang kita gunakan Yang mate naik bukit. untuk sawit PPKS Parindo, teman-teman. Yang ngambil Parindo, ini antrinya lama kata teman-teman yang mesan dari langsung di balai Parindonya, teman-teman. Ini antrinya hampir 1 tahun bibitnya, teman-teman. Untuk bayam Tapi sekarang kita bisa dapat ini luar biasa, teman-teman. bayam Ini nantinya akan tumpang sari dengan padi, teman-teman, lahannya. Makanya saya yakin ini akan terjaga, teman-teman, sawitnya
penjagaan gulmanya akan dijaga terus teman-teman, karena sistem yang kita gunakan ini sudah sering kita lakukan teman-teman. Dengan sistem tumpang sari dengan padi ini akan membantu kita sambil menjaga sawit juga teman-teman. Ini lubang tanamnya sebenarnya ya harus agak besar lah teman-teman, agar perkembangan akarnya cepat teman-teman, tidak lambat teman-teman. Dan ini karena lahannya juga bagus, tanahnya gembur, tidak lahan berbukit atau berpasir, ya saya yakin perkembangannya akan cepat juga teman-teman. Kalau sawit ini ya agak simpel lah dalam penanaman, tapi yang kunci utama ya bibitnya harus unggul, 10 menit 40 pupuk dasarnya harus ada teman-teman. Dah. Ini kita melakukan pupuk dasarnya teman-teman. 10. Dolomit ya kisaran setengah kilo lah teman-teman, untuk di lubang tanam. Selanjutnya juga pupuk RP, ya pupuk RP ya tidak banyak lah teman-teman, minimal ya 1 on 2 on ya tidak apa lah teman-teman untuk di lubang tanam teman-teman. Ini kita belajar bersama lah teman-teman, bagaimana kita melakukan tanam perdana atau lubang tanam pupuk dasar yang kita gunakan dalam berkebun kelapa sawit teman-teman. Ini kita gunakan ya seperti inilah teman-teman, cara yang sering kita gunakan hingga proses perkembangan sawit kita bisa subur, bisa hijau, bisa perkembangannya jos. Ini kunci utamanya. Mulai dari tanam kita harus menjaga lah kualitas dari bibit serta pupuk dasarnya teman-teman. Jadi pas perawatannya juga nantinya akan mengikuti seiringan dengan setelah tanam ini teman-teman. Nanti perkembangannya berlanjut setelah pupuk dasar kita lakukan pemupukan lagi teman-teman, dan ini lahannya luar biasa cantik teman-teman. Lahannya datar dan ini nantinya perkembangannya akan luar biasa teman-teman. Ini pengalaman dapat kita bagikan bersama, semoga membantu teman semuanya. Salam petani sawit dari nol.